Ya, Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara. Saya Herjino Syaputra. Mahkamah Agung MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020 dan kenaikan BPJS ini dinilai MA tidak memenuhi asas keadilan mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang melemah serta biaya hidup yang semakin meningkat. Nah, sebelumnya kenaikan iuran BPJS disebut untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. Ini pernah kita bicarakan di akhir 2019 lalu di Indonesia Bicara juga, yang diprediksi memang akan mencapai 77,8 triliun rupiah pada tahun 2024. Lalu bagaimana nasib BPJS Kesehatan selanjutnya? Malam ini Indonesia Bicara akan membahas hal tersebut, namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Sidang putusan pengabulan dilakukan pada 27 Februari lalu oleh Hakim Yusron Yudi Martono dan Supandi. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah menyebut, kenaikan iuran BPJS tidak memenuhi asas keadilan mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang melemah sementara biaya hidup terus meningkat. Kenaikan iuran juga tidak diimbangi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan serta fasilitas kesehatan. Ada pertimbangan lain, yaitu khususnya adalah asas keadilan. Karena penerbitan objek permohonan hak uji material tidak mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan dan beban hidup yang layak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kenaikan iuran seharusnya tidak dilakukan saat ini. Di saat kemampuan masyarakat tidak meningkat, namun justru beban biaya kehidupan meningkat. Bahkan tanpa diimbangi dengan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan yang diperoleh dari BPJS. Sebelumnya iuran BPJS naik 100%, yakni kelas 1 sebesar Rp160.000, kelas 2 sebesar Rp110.000, dan kelas 3 sebesar Rp42.000. Dengan pembatalan ini, maka iuran BPJS dikembalikan seperti semula. Kelas 1 sebesar Rp80.000, kelas 2 sebesar Rp51.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500. MA mengabulkan Judicial Review Peraturan Presiden Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah atau KPCDI. Perpres tersebut mengatur kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100% untuk peserta bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah berupaya mencari cara bagaimana membuat BPJS Kesehatan tak lagi defisit, menyusul dibatalkannya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengkaji dampak yang akan terjadi pasca putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ya ini kan keputusan yang mungkin kita harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas, namun dari sisi keuangan mereka memiliki. Karena sampai dengan seperti saya sampaikan, sampai dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun sudah saya tambahkan 15 triliun, dia masih negatif hampir sekitar 13 triliun. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah suatu realita yang harus kita lihat. Sementara itu, sebagian besar masyarakat menyambut baik pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Suatu keadaan yang luar biasa. Pertama, terima kasih untuk Mahkamah Agung yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap kondisi rakyat banyak. Di tengah kelusuan ekonomi, dalam hal ini benar-benar kita menganggap ini suatu keajaiban. Kalau saya sih senang-senang aja, apalagi keluarga juga kan banyak. Kalau misalnya saya kan di perusahaan kan sebenarnya ditanggung perusahaan juga kan, cuma kan keluarga saya tidak. Jadi ketika tahu BPJS tidak jadi ditaikkan, ya saya senang.
Ya seneng banget karena jadi bisa nggak ngebebanin sama masyarakat dan juga khususnya buat saya pribadi sama anak-anak. Sebelumnya, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan yang diprediksi akan mencapai 77,8 triliun rupiah pada tahun 2024. Lantas, bagaimana nasib BPJS Kesehatan pasca pembatalan kenaikan tarif oleh Mahkamah Agung? Kita akan kupas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara.